adalah penentuan nilai awal. Caranya, jadi bagaimana menentukan perolehan awal. Kemudian standar ya, standar. Jadi artinya bahwa pertama-tama ketika kita beli aset akuntansi, baik akuntansi keuangan maupun pajak, itu adalah menentukan berapa nilai yang akan tercantum di neraca. Namanya pengukuran awal. Jadi kalau apapun caranya, apakah itu membeli, membuat sendiri, atau melalui donasi, ya, tentu akan ada nilai awal yang harus kita akui ketika pertama kali diperoleh. Nah, bedanya adalah kalau aset tetap berwujud itu secara fisiknya wujud, tapi kalau aset berwujud secara fisik tidak punya wujud, tetapi mempunyai nilai. Contohnya apa kira-kira? Yang pernah Anda dengar, Anda pelajari dulu di akuntansi keuangan. Apa? Maksudnya termasuk aset tak berwujud itu. Franchise, apalagi? Franchise apalagi? Punya apa? Franchise, goodwill. Apa goodwill? Good itu baik, will akan baik. Kan itu maksudnya. Goodwill apa lagi? Apa lagi? Acekta. Apa lagi? Despak, menjaga. Oke, apa lagi? Izin. Apa? Izin. Izin apa? Izin. Izin pendidikan. Izin yang masuk kuliah sama lain? Bukan. Izin apa namanya? Bukan izin hak. Yang masuk hak izin kan cuma memberikan izin, tapi hak apa yang diperoleh gitu. Misalnya hak pakai, hak guna usaha, guna bangunan, dan lain-lain. Nanti yang saya kenalkan yang lain seperti apa. Itu berarti aset tak. Jadi secara tidak yang wujud tapi punya nilai. Ya. Nah, sehingga tidak mungkin kalau itu langsung dibebankan sekaligus ketika diperoleh. Maka akan amortisasi. Yang masalah pertama ini. Yang kedua adalah masalah terkait dengan penentuan nilai setelah pengukuran awal. Tetap yang berwujud juga sama begitu. Pada akhir tahun aset tetap itu akan dinilai berapa, diukur berapa yang nanti akan disajikan di neraca. Berarti pengukuran setelah pengukuran awal. Ya, jadi menentukan itu. Itu kita akan bicara tentang aset dulu nilainya berapa, kemudian nilai wajarnya berapa, telah diusut berapa, baru nanti yang dicantumkan neraca berapa. Nanti penentuan itu sehingga nanti akan muncul istilah namanya penurunan nilai aset atau impairment dalam bahasa akuntansi. Ini sudah lalu ya. Nah, apakah di akuntansi aset berwujud juga sama demikian? Saya kira sama. Aset tak berwujud pun juga punya impairment, jadi penurunan nilai yang harus kita cermati ketika akan ditampilkan di neraca. Itu masalah yang kedua. Yang ketiga adalah masalah alokasi harga perolehan aset tetap berwujud maupun tak berwujud ya kepada periode yang menikmati manfaatnya. Sekarang Anda mengenal istilah apa kemarin? Depresiasi. Nah, ini untuk siapa? Amortisasi. Aset yang sifatnya berwujud. Kalau yang tak berwujud apa? Namanya apa? Amortisasi. Amortisasi. Terus apa lagi yang ada kenal? Penurunan ini. Yang lagi. Depresi. Depresi, apa depresi? Penyusutan untuk aset sumber daya. Aset
Ya, sumber alam. Ya. Nah, ada tiga kan? Tiga. Nah, tetapi pada konteks aset tak berwujud di bidang perpajakan, kita hanya mengenal dua saja, yaitu satu apa? Penyesutan, yang kedua amortisasi. Depresi menurut konteks akuntansi pajak dianggap sama dengan amortisasi. Ya, nanti kita akan tentukan itu. Jadi mana? Tentu akuntansi dengan pajak berbeda. Contoh masalah penentuan amortisasi aset tak berwujud. Nah, akuntansi mungkin dasarnya berbeda dengan pajak, karena pajak jelas sudah ada tabelnya. Pasal-pasal di undang-undang pajak itu sudah menyebutkan ini aset tak kelompok berapa, ya, umurnya berapa, harganya berapa, sudah jelas. Tapi di pajak, di akuntansi keuangan itu bisa berbeda, bahkan bisa juga dihubungkan dengan hak itu akan diterima atau diperoleh sampai kapan, apakah lamanya atau umurnya terbatas. Ya, nanti kaitannya dengan penentuan masa manfaat atau umur dari aset tak berwujud itu. Nanti kita coba lihat di mana. Lalu yang berikutnya ketentuan perpajakan terkait dengan aset tak berwujud. Dan terakhir mungkin contoh-contoh perhitungan yang dilakukan. Nah, ini bahasa dari ini. Jadi ini tidak terlepas dari pelajaran minggu lalu, ya. Hampir sama. Kita bicara depresiasi, kalau pajak berbeda akuntansi maka akan dilakukan koreksi fiskal, positif bisa negatif seperti minggu lalu. Nah, mari sekarang kita lihat pengertian dan jenis-jenis dari aset tak berwujud. Menurut PSAK 19 menyatakan bahwa intangible asset atau aset tak berwujud ini sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Fisiknya selembar kertas, ya, selembar keterangan, selembar semacam sertifikat, misalnya paten, ya, sertifikat paten, gitu. Nah, ini nilainya tinggi gitu dibandingkan satu mesin itu lebih tinggi dari itu. Atau selembar kertas dari pemerintah bahwa perusahaan ini diberikan hak untuk melakukan eksploitasi hutan misalnya, dengan nilai sekian puluh miliar. Hanya selembar kertas, tetapi nilainya tinggi. Nah, ini disebut dengan aset yang dapat diidentifikasi tanpa bentuk secara fisik. Nah, sehingga itu mengatakan bahwa aset itu macam-macam, klasifikasinya macam-macam. Misalnya, kalau diklasifikasi berdasarkan pemasaran, kita mengenal ada merek dagang, ada nama domain internet, milik sendiri kita bayar kan? Perjanjian larangan persaingan. Itu kalau kita tinjau dari pemasaran. Kalau kita tinjau dari pelanggan misalnya, kita mengenal ada istilah daftar pelanggan. Daftar pelanggan kok dianggap aset, gimana Pak ceritanya? Cuma ada pelanggan kok aset tak berwujud. Dalam praktek bisnis sekarang ini kan mencari pelanggan kan tidak mudah, harus pakai upaya kan. Ya. Ada provider yang menyediakan data, misalnya saudara punya usaha ini, lalu ada orang nawari, Pak, saya punya usaha, saya punya data tentang klien-klien potensial seluruh Indonesia atau yang tercover di daerah tertentu. Saya kalau Jogja aja, misalnya Jogja kita punya 1.000 klien yang mungkin dapat menjadi pelanggan Bapak. Tawarkan berapa? 1 juta. Dan perusahaan itu hal luar biasa dan biasa. Kenapa? Karena dengan mudah nanti yang menghubungi sendiri, ada nomor teleponnya, ada alamat lengkap, ada kontaknya, emailnya lengkap, gitu kan.
tidak usahanya juga lengkap, sehingga kalau saya cari langsung dia tawari dengan kirim surat email maupun surat resmi gitu ya, atau telepon. Nah maka layak kalau dia keluarkan uang berapa 100 juta untuk membeli 1000 daftar calon pelanggan, namanya daftar pelanggan. Nah tentu manfaatnya lama, bisa 3 tahun, 4 tahun, 2 tahun, ya tergantung ya dia akan bisa manfaatkan sampai dengan kapan. Gitu. Kalau bermanfaat sampai 5 tahun ya nanti dia akan diamort bisa selama 5 tahun, 6 tahun. Kemudian juga ada hubungan kontraktual pelanggan. Kontrak tertentu dan pelanggan yang punya nilai di situ. Dan mereka sebagai aset tak berwujud. Hanya kontrak, tapi nilai tinggi. Ya, masalahnya apakah sudah dibeli benar atau belum? Dan kalau belum berarti belum dianggap sebagai aset ketika ditangani. Potensi untuk dijadikan aset tak berwujud. Kemudian berkaitan dengan seni, dengan hak cipta lagu. Yang lagi viral sekarang cipta lagunya siapa? Putri Aryani. Frontliners itu berapa? Itu di hak ciptanya sudah dibeli sekian triliun hak ciptanya kalau dibeli. Tapi kalau sudah dibeli pun sudah mendapatkan royalti dari penggunaan di luar negeri itu tercatat seratusan miliar. Itu hak. Nah, itu sampai kapan? Gitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu ketika nyanyi cilik siapa itu yang nyanyi Ojo dibanding-bandingin siapa? Farel Prayoga. Ya Farel yang pencipta siapa penciptanya? Abah Lala. Nah, itu kan nyanyi di istana kan? Istana lalu ya biasa lah di sana gitu anak-anak layarnya viral sekarang lalu hilang biasa gitu. Karena pokoknya masih biasa-biasa saja. Nah, pencipta lagunya itu diberikan hak atas lagu itu, cipta lagu itu seumur hidup. Ya, karena hak cipta itu ada waktunya itu, tapi dia diberi seumur hidup. Artinya siapapun nanti yang manfaatkan lagu itu harus bayar seumur hidup. Jadi artinya dibeli putus kan ada kan ini saya cipta lagu ini saya butuh berapa 5 miliar. Dan selesai itu hanya beda tempat lain. Ini enggak, ini oleh negara tanpa biaya apa diberikan hak khusus ya. Termasuk lagu-lagunya Putri kayaknya ya sebagian dipatenkan di cipta-ciptanya ya. Nah ini punya nilai sehingga nanti kalau orang lain menggunakan itu ya itu kita pertahankan karena itu nggak gitu. Kemudian ada waralaba tadi ya, waralaba apa? Waralaba bahasa Inggrisnya waralaba. Franchise tadi ya, franchise itu waralaba, franchise. Waralaba. Nah, keluar beli bawa ke Indonesia, jadi dapat hak untuk menggunakan merek maupun set-setnya namanya waralaba. Atau lisensi terbatas, izin konstruksi, hak siar, kontrak jasa atau pasokan. Tadi hak guna tadi, hak bangunan tadi ya, hak guna usaha, hak pakai, hak penguasaan. Ini juga termasuk aset tak berwujud. Kemudian ada hak paten, rahasia teknologi, kemudian terakhir muhibah atau goodwill. Goodwill bernilai lebih. Nanti kita coba hitung gimana cara menghitung goodwill. Good itu baik, will kan. Nah ini kalau kita klasifikasikan berdasarkan PSAK 19. Nah kemudian berdasarkan eksistensinya, keberadaannya, aset tak berwujud itu dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Satu, aset tak berwujud yang umurnya terbatas karena undang-undang, karena perjanjian, ya, atau sifatnya sendiri, gitu ya. Dan yang kedua adalah aset tak berwujud yang masa manfaatnya tidak terbatas. Tentu kita klasi demikian, kenapa? Karena ada
yang nggak terbatas itu nggak akan di amortisasi karena nggak terbatas, nggak tahu berapa umurnya gitu. Tapi walaupun termasuk tak terbatas, tapi tergantung sifatnya. Contoh misalnya ya, hak paten, hak cipta itu terbatas, kecuali yang tadi kan hak cipta waktu tadi kan terbatas itu selama 17 tahun, 20 tahun. Selain itu nanti orang bebas pakai, kecuali kalau dia diberi hak yang terbatas seperti yang saya sampaikan tadi, lagunya Abah Lala itu diberikan apa? Hak cipta seumur hidup, dan berarti selama dia masih hidup, ya berarti hak itu masih melengkap orangnya. Karena undang-undang dan juga ada privilege dari pemerintah dalam hal ini. Ada semua ada batasnya gitu. Nah, yang tidak ada batasnya artinya tidak terbatas seperti klaim dagang, proses dan formula rahasia, goodwill. Formula rahasia termasuk itu ya, formula rahasia nggak terbatas, maka ya nanti nggak bisa diusutkan ya. Kalau ada nilai ketika dia dapat, ya selamanya situ nggak pernah ada pengurangan karena nggak terbatas. Tapi bolehkah yang nggak terbatas dan menjadi terbatas? Boleh. Goodwill misalnya, goodwill itu terjadi karena pembentukan merger atau akuisisi atau pembelian aset perusahaan gitu kan, yang timbul goodwill. Nah, goodwill itu bisa jadi menurut perusahaan bisa diamortisasi dengan umur terbatas. Artinya semuanya tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Apakah yang tadinya terbatas menjadi terbatas atau sebaliknya. Contoh yang lain misalnya paten. Nah, paten atas satu karya cipta tertentu. Ya. Nah, itu umurnya bisa jadi undang-undang mengatakan 20 tahun misalnya. Tapi si pembuat paten itu bisa memperkirakan paten yang saya peroleh itu mungkin akan kedaluarsa menurut saya sebagai pencipta itu dalam waktu 10 tahun atau 8 tahun. Alasannya apa? Karena hasil yang saya ciptakan itu ternyata kemudian ditiru. Dengan modifikasi tertentu ditiru, maka paten saya nggak lagi punya nilai atau nilainya berkurang gitu. Maka kalau undang-undang mengatakan oke, paten 20 tahun, nah maka kita mengatakan kita menganggap cukup 8 tahun karena selama 8 tahun nanti akan muncul lagi paten yang baru yang sama, dimana kita tidak punya lagi keunggulan dibandingkan dengan yang dibuat oleh sama pihak ketiga yang lain ya. Ini sama dengan dagang juga sama. Dagang itu pasti sama. Formula juga sama. Formula rahasia itu juga sama. Kecuali kalau yang sudah betul-betul formula rahasia yang betul-betul tidak pernah berubah. Saya punya contoh di Jogja itu ada masakan apa yang paling legendaris. Legendaris sampai sekarang masih ada ya masakan apa? Soal Jogja Bukti Buddha. Ngomongnya orang banget ya, kayak gak semua mengaku gitu. Dalam proses itu ya kita sebut lapor Buddha ya. Buddha itu turun-temurun. Kenapa? Karena dia pakai formula rahasia. Dia berbeda dengan yang lain. Gitu. Ya, udah baru banyak, tapi yang itu tetap hidup sampai sekarang hidup. Kenapa? Karena sangat berbeda karena formula itu. Ya. Di tempat saya, di asli saya di Blitar, sana itu ada apa? Es namanya es drop. Sejak saya masih kecil sampai sekarang itu masih eksis. Bahkan ketika saya dulu sekolah di tingkat SLTA itu kan saya dosis kan. Dosis saya kalau di dapur itu sebagian apa saya minta aja masukkan ke seksi konsumsi.
paling enak gitu kan, paling yang beli makanan, beli minuman gitu kan, bisa coba dulu di sana gitu. Nah, salah satunya ketika ada acara itu selalu minumnya pakai es, namanya es drop pita, es drop pita. Dan rasanya sampai sekarang masih sama persis, kecuali ada tambahan variasi lain, misalnya dulu nggak ada rasa durian, ada durian, terus rasa apel sama jadi itu mah rasa. Jadi kalau saya pulang ke sana itu mesti mampir dulu ke sana. Atau kalau berjalan ya, kalau berjalan ada orang yang jual es ya berhenti dulu makan es dulu. Es sama es lilin, kayak es lilin biasa. Karena dulu belum ada es krim kan. Ya, sekarang ada es krim pun dia masih masak lagi sampai sekarang. Kenapa? Prinsipnya satu, dia pilih orang Chinese ya. Dari simbah-simbahnya dulu karena zaman Belanda, katanya karena itu sudah lama sekali. Itu ketika membuat itu hanya satu orang yang diberikan resep, anaknya itu, anaknya 5 itu, hanya satu yang diberi resep. Jadi dari dulu kakeknya pada anaknya satu. Nanti ini pun ketika kakek sudah meninggal diberikan satu lagi anaknya lagi, terus itu. Jadi sampai sekarang yang dapat resep cara buatnya itu hanya satu. Sebenarnya mudah kelihatannya gitu, tapi sudah banyak orang yang meniru, nggak bisa. Ya. Dulu adik saya juga pernah mau meniru, dan saya juga ngerti masalah masak, buat macam-macam gitu. Coba itu, nggak jadi. Mungkin ada satu bahan yang dirahasiakan, nggak bisa seperti itu, baik rasa maupun bentuknya. Jadi tetapi sekian menit sudah jadi air, sudah mulai jadi air. Itu enggak dikasih keluar itu sekian lama itu masih utuh. Ya, jadi masih enggak. Kalau es biasa itu kan langsung mencair gitu, enggak mencair. Nah itu namanya resep rahasia. Makanya kalau dipatenkan, ya, dan orang mau saya patenkan, lalu orang ya, meniru seperti itu, dituntut bisa bayar. Karena aset atau wujudnya. Jadi mungkin nilainya kecil, tapi ketika ada yang menggunakan bisa untuk terdapat yang sangat tinggi. Nah itu kalau ini dari aset yang punya umur terbatas maupun yang tidak punya umur terbatas. Tapi intinya kalau aset itu tidak terbatas berarti tidak bisa diamortisasi karena kita nggak punya angka yang bisa dipakai untuk itu berapa lamanya. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatnya macam-macam ya. Sebagaimana kita bicara aset tetap berwujud ya. Pertama pembelian. Jadi beli pada pihak lain. Jadi milik kita. Nah, kita keluarkan uang. Berapa yang kita keluarkan? Itulah namanya perolehan awal, harga perolehan awal. Ya. Atau mengembangkan sendiri, buat sendiri, boleh. Menciptakan sendiri sampai betul-betul menjadi satu aset tak berwujud, lalu kita formula ini penelitian macam-macam proses sudah sekian ratus juta untuk membuat formula itu sampai tes ke luar negeri ya, biasanya kan kalau makanan ke luar negeri kan ke sana ongkosnya berapa sampai dipatenkan ke DPOA totalnya berapa habisnya, hanya sampai dengan 500 juta. Maka itulah aset bagi perusahaan yang menciptakan itu. Kemudian juga bisa dilakukan melalui akuisisi. Akuisisi apa itu? Penguasaan perusahaan lain. Nanti akan timbul aset tak berwujud yang berupa goodwill. Goodwill itu dihitung dengan memperbandingkan jumlah uang yang kita keluarkan dengan nilai wajar aset yang kita beli. Wajar itu berapa nilainya? Nah itu berarti dengan cara pembelian. Kemudian bisa pakai pertukaran, tukar ya, pertukaran biasa ya. Bisa tukar-tukar antara aset tak berwujud dan berwujud boleh.
tapi nanti kita pakai harga pertukarannya. Atau sama-sama sedang wujud, ya boleh. Yang penting pertukaran. Ya, kalau ada kenal dulu ada pertukaran yang sejenis, ada yang pertukaran tidak sejenis, itu berarti pertukaran. Jadi kita mau ada orang yang punya paten produk tertentu. Oke, saya tukar dengan tanah sekian hektar. Nah, maka yang kita pakai sebagai dasar adalah berapa nilai tanah yang kita terima. Jadi kita bayarkan maksudnya karena kita ini. Lalu yang lain bisa juga diperoleh melalui hibah atau donasi. Ini sama dengan aset berwujud, tetap berwujud. Nah ini penilaian awal, penentuan harga perolehan awal itu kita bisa tentukan untuk dicantumkan harga pada perolehan itu berapa. Tadi tergantung pada cara yang kita pakai untuk mendapatkan hasil berwujud. Lalu yang kedua adalah mekanisme penentuan pengukuran setelah pengukuran awal. Tadi setelah dipakai yang sama akhir tahun, nilai sekarang kira berapa? Nah ini penentuan nilai setelah pengukuran awal. Nah di situ ada dua opsi seperti halnya kalau kita bicara impairment di aset berwujud ya, berwujud itu ada cost method berdasarkan model biaya perolehan atau harga perolehan. Yang kedua kita menggunakan model revaluasi. Gimana bedanya? Nah, ini kalau kita menggunakan model harga perolehan, maka aset tetap tak berwujud itu akan dicantumkan di neraca sebesar atau dinilai sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan juga akumulasi penurunan nilai, rugi penurunan nilai. Kembali seperti saya sampaikan kemarin kan, kenapa pada rugi nilai? Karena kita menggunakan nilai wajar pada saat akhir tahun untuk nilai. Ruginya berapa sekarang? Akhir tahun berapa? Nilai wajar kita pakai. Berarti rata-rata aset itu nilainya turun. Berarti akan jadi rugi penurunan nilai. Tapi bisa aja ketika naik. Ya ada naik, ada turun, naik, ada turun. Tapi nanti umumnya secara umum yaitu nilainya akan turun. Nah karena turun itu harus kita akomodasi di mana? Karena turunnya sementara kan belum terjadi beneran, maka kita akumulasi dalam rugi penurunan nilai ini sebagai pengurangan harga atau biaya perolehan. Sementara kalau kita menggunakan model evaluasi, maka penilaian setelah penilaian awal itu dilakukan dengan pertama menentukan nilai wajar aset pada tanggal neraca. Setelah itu baru dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Jadi beda yang standar di atas itu sama-sama menggunakan nilai tertentu gitu kan, tetapi dasarnya berbeda. Kalau biaya perolehan ya udah dulu belinya berapa, tapi kalau kita menggunakan evaluasi sekarang itu nilai berapa, kurangi dengan akumulasi amortisasi dan juga akumulasi rugi karena penurunan nilai. Nah ini metode setelah pengukuran awal aset tak berwujud. Ya. Lalu yang ketiga adalah masalah amortisasi aset tak berwujud. Ya, akan secara standarnya ya, saya kira bersama ya. Amortisasi menurut PSAK 19 adalah alokasi sistematis jumlah tersebutkan suatu aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Berarti nanti kita akan hitung dulu berapa masa manfaat dari aset tak berwujud. Secara akuntansi masa manfaatnya itu bisa berdasarkan undang-undang, bisa berdasarkan perjanjian, atau hal-hal tertentu yang melingkupi jenis aset yang
diukur. Akuntansi bebas. Tetapi nanti ketika kita belajar pajak, maka pajak sudah mengelompok-kelompokkan aset itu termasuk kelompok aset berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4. Itu artinya sudah ditetapkan sehingga tidak ada umur 5 tahun, tidak ada umur 6 tahun, tidak ada umur 7 tahun. Yang ada yang 4, 8, 16, dan 20. Itu ya. Kalau dia akuntansi pajak, kalau dia akuntansi keuangan, bebas tadi, tergantung pada saat perjanjian awal. Kemudian yang kedua, amortisasi dimulai ketika aset tersedia digunakan. Jadi bukan ketika diperoleh, tapi ketika digunakan. Diperoleh dan belum digunakan ya, jangan. Misalnya, oke, sekarang kita dapat franchise, dapat peralatan untuk membuka cabang masakan dari Amerika hari ini atau awal tahun ini. Tetapi kita baru mulai beroperasi tahun depan, dapatnya sekarang. Maka kita akan mulai melakukan amortisasi tahun depan, bukan tahun sekarang. Bukan saat mulai, dari saat digunakan. Kenapa? Kita gunakan semua tahun depan, bukan tahun ini. Kemudian metode amortisasi di akuntansi keuangan lebih menyarankan untuk menggunakan metode garis lurus atau straight line. Ya, kecuali jika satu perusahaan mempunyai metode lain yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan. Jadi di situ metode yang disarankan di akuntansi dalam metode garis lurus, sementara di pajak tetap dua pilihan, yaitu metode garis lurus dan saldo menurun. Sementara untuk aset sumber alam nanti kita menggunakan amortisasi dengan metode garis lurus. Sumber alam dengan menggunakan jumlah produksi, unit cost unit produksi, metode produksi. Nah, sementara nilai residu umumnya dianggap 0. Jadi pajak nanti, pajak sama pajak nggak ada nilai residu, tapi ini ada nilai residu tapi dianggap 0. Nah, ini akuntansi ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pajak? Kembali kita pajak diatur dalam pasal 10, pasal 4 dan pasal 11A Undang-Undang PPh. Ya. Jadi menurut tentang perpajakan atas pembelian harta tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun tidak dapat dibebankan sekaligus, tetapi harus divitalisasi, diasetkan ya, dan kemudian diamortisasi. Jika perusahaan membebankan pembelian harta tak berwujud tersebut di laporan rugi, maka akan dilakukan koreksi fiskal dalam melakukan penghitungan PPh badan. Artinya nanti kan ketika semua akan diamortisasi, akan dibebankan setahun semuanya, nanti akan dikoreksi fiskal oleh undang-undang. Ya, nanti mengatakan setahun langsung dibebankan bagi biaya. Sebenarnya pajak mengatakan ini umurnya minimal 4 tahun, masuk kelompok 1. Kemudian ketentuan lain-lain di situ, dan lain-lain tentang amortisasi. Intinya bahwa metode pengukuran aset tak berwujud itu menggunakan harga perolehan. Awalnya perolehan. Semua di akuntansi mohon pajak itu sama harga perolehan. Kemudian pasal 11A 11 Undang-Undang PPh mengatakan bahwa amortisasi harus pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, dilakukan dalam bagian yang sama besar dan lurus, atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat atau saldo menurun. Jadi di pajak tadi jelas dan pasti
disusunkan menggunakan apa? Garis lurus sama maupun yang menurun boleh. Kalau tadi diagrasi apa? Cenderung garis lurus karena dianggap memberikan hak yang sama, manfaat yang sama pada setiap tahun yang menikmati manfaatnya. Nah, namun demikian, amortisasi untuk bidang-bidang tertentu menurut undang-undang pajak itu agak sedikit diberikan perbedaan. Misalnya di situ amortisasi yang dilakukan untuk usaha di bidang kehutanan, hak namanya hak penguasaan hutan HPH. Lalu ada bidang usaha perkebunan tanaman keras. Itu semuanya tanaman ruang ya untuk itu. Ya, kemudian ada usaha di bidang peternakan, pertambangan, perkebunan, peternakan. Tapi pertama nggak masuk ya, pertama masuk di situ. Di mana awalnya aset itu nilainya standar kecil. Contoh menanam pohon sawit, sawit, ya, namanya aset biologis. Nah, biaya dikeluarkan untuk mengelola aset tanaman sawit tadi atau ternak itu mulai dari pembelian bibitnya, pembelian makanannya, terus sampai dengan itu siap digunakan, siap dijual belikan. Ya. Nah, itu merupakan harga perolehan yang nanti akan diamortisasi. Jadi nanti Anda bisa lihat di sini ada beberapa aturan-aturan yang mengatur kaitannya dengan penyusutan amortisasi di bidang-bidang lainnya. Oke. Nah, kembali ke pasal 11A Undang-Undang PPH mengatakan bahwa kelompok harta itu seperti yang tercantum di Undang-Undang Pajak ya, atau 11A atau 11. Ini sama ya antara saya berapa itu? 4 tahun dan 25%, kalau menurun 50%, kemudian untuk kelompok 8 tahun 12,5%, lalu untuk saldo menurun 25 karena 2 kali lulus ya. Dan seterusnya, ini 20 tahun dan 5% kali 2 kali 10%. Ini kalau yang dipakai di mana itu? Aset tak berwujud ya. Jadi sama dengan aset berwujud. Kemudian penentuan masa manfaat harta tak berwujud yang dapat berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya. Lalu untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat. Kembali ke tadi, anotasi menentukan masa manfaat atau ekonomis itu tergantung pada undang-undang tadi, penggunaan dan seterusnya tadi. Ambil contoh, untuk paten misalnya diberikan umur 6 tahun, misalnya 6 tahun. Menurut akuntansi. Lalu dibaca mau pilih mana? Karena itu nggak ada ya, karena apa nggak ada? Nggak ada cuma 4 atau 8. Ya, maka perusahaan boleh memilih apakah nanti dimasukkan kelompok 1 dengan umur 4 tahun atau kelompok 2 dengan umur 8 tahun. Jadi nggak ada yang sama. Kalau 10 tahun sama 10 tahun. Nah, masuk ke 8 dan dekat dengan 8 ya. Kalau 12 4 ya, kalau boleh ke 8 boleh ke 16. Nah itu ketentuan pajak ketika kita menentukan besarnya nilai perolehan, termasuk menentukan berapa masa manfaat yang akan kita pakai untuk melakukan amortisasi. Oke, nah yang lain coba kita lihat ini bahwa ini penting ya. Amortisasi di bidang pertambangan migas. Nanti akan muncul amortisasi migas.
Migas apa? Minyak dan gas bumi, dan gas ya, gas. Dan ada yang non migas. Maka untuk yang migas dan non migas seperti tambang batu bara, emas, nikel sebagainya, itu kita mengamortisasinya itu menggunakan metode satuan hasil produksi. Kita pakai tambahan ya, ini menggunakan metode satuan hasil produksi. Jadi kita mengeluarkan uang untuk membeli hak menambang batu bara. Maka nanti bukan memperkirakan ini kandungannya berapa ton batu bara. Oh, ternyata apa? 1 juta ton batu bara misalnya. Nah, terus berapa yang kita keluarkan? Misalnya keluarkan 1 miliar. Maka kita tentukan berapa per tonnya untuk amortisasi. Ya 1 miliar dibandingkan 1 juta ton. Kebetulan ada amortisasi untuk tambang batu bara. Tapi nanti akan ada perbedaan. Dibatasi nggak sih? Misalnya diperkirakan amortisasi diperkirakan total haknya, total kandungannya katakanlah 1 juta. Tahun pertama akan dapat ditambang 300.000 ton. Pertanyaannya, bolehkah nanti 30%-nya itu dibayar sebagai biaya fiskal atau sebagai amortisasi? Ternyata ada aturannya. Aturannya pilih di bawah ini aturannya. Untuk amortisasi pertambangan selain migas ya, dan migas atau hak pengusahaan hutan, hak pengusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya menggunakan metode satuan hasil produksi, tetapi maksimal atau paling tinggi 20% dari perkiraan setiap tahun. Jadi perkiraannya 1 juta meter kubik atau 1 juta ton batu bara. Tahun pertama dapat diambil karena masih belum dalam kan, ambilnya kapan? 1 tahun pertama sudah dapat diambil 300.000 ton. Berarti 30% dari 1 juta. Akuntansi itu, akuntansi boleh gitu, akuntansi. Tetapi dibaca mengatakan dibatasi berapa itu? Paling tinggi 20%. Artinya walaupun akuntansi mengatakan nanti amortisasi tambang tadi hanya sebesar 30% dari total biaya yang 1 juta 1 juta ton tadi gitu kan. Maka nanti akuntansi pajak yang dipakai untuk menghitung pajak itu hanya boleh membebankan paling tinggi 20%. Berarti berapa? 200.000 ton. Nah, per tonnya berapa? Itu 1 ton kalikan dengan harga per tonnya berapa? Nilai per tonnya berapa? Nah ini yang non migas. Kalau yang migas tadi berapa? Tanpa batasan, pakai metode satuan produksi tanpa batasan. Mau diambil tahun pertama diambil 50% pun ya silakan. Boleh dan dibatkan sebagai amortisasi, boleh. Berarti amortisasi. Apakah ada tipe yang lain? Ada, misalnya pengeluaran sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ada di kapitalisasi dan kemudian di amortisasi. Boleh dijadikan aset dulu ya, lalu baru di amortisasi. Ini beberapa yang terkait dengan perolehan yang dikaitkan juga dengan amortisasi. Tidak boleh langsung dibebankan seluruhnya, nggak boleh. Kalau ini untuk dilihat usaha, izin, macam-macam gitu kan.
bayar lurahnya, camatnya, bupatinya, anggota DPRD atau DPR, lagi itu mahal. Kalau nggak dibayar, nggak diizinkan. Kalau dibayar, korupsi kan? Nyogok itu suap, suap itu, suap. Di pemerintah suap banyak kan? Jangan dikira seperti itu, kita nggak ada yang berubahnya. Adik saya itu sakit, adiknya istri saya di Jakarta sakit, 2 minggu itu sakit, karena memang jalannya begitu kan. Sakit kenapa? Dia salah satu pejabat di Departemen Pertanian di Jakarta. Rame-rame menterinya kena KPK. Ya, saya semua menteri begitu ya. Jadi tergantung siapa yang mau bidik itu aja. Ya, itu yang tentang bidik. Kita dibidik. Jadi diperiksa KPK. Sebelum diperiksa itu adik saya diminta dari direkturnya. Direkturnya itu dia eselon 3 ya. Eselon 2 nya mengatakan suruh tanda tangan suruh tanda tangan proyek senilai 1 triliun harus habis dalam waktu 3 bulan. Bulan September, Oktober, November, Desember. Dia sakit karena dia tidak biasa menerima hal kayak gitu. Dia sakit sampai sekarang udah lumayan sembuh ya. Sakit. Akhirnya mau karena dibatasi waktu kan oleh menterinya udah anak-anak ramai selamat karena direkturnya semua diambil oleh KPK. Direktur yang dari KPK sedang tersangka karena menteri itu kan gitu kan. Menteri itu dari politik ya, apa dari politik kan? Birokrasi, kadang-kadang menekan birokrasi atau dibohongi birokrasi kan gitu biasa gitu kan. Nah, menurut perilakunya salah satunya itu menteri itu banyak yang pergi kemana-mana itu menggunakan charter pesawat jet. Pergi ke aturannya apa? Aturannya kalau pergi dalam jarak sekian itu pakai pesawat komersial gitu kan. Garuda biasa gitu. Tapi dia charter pesawat jet itu. Kata berapa? Kalau Sahini dulu tuh naik pesawat jet itu berapa charternya itu? Bagaimana? 300 juta. Sekarang charter belikan dawet sebenarnya 300 juta. Itu begitu, nggak ada dana. Akhirnya apa? Dana diambil itu ada macam-macam dari itu gimana caranya menjalankan menterinya bagaimana-mana. Akhirnya kena tutup sekarang. Karena saya kebetulan kan hati-hati dulu pesan mertua saya itu makan itu yang penting kenyang, tidak usah yang berlebih-lebihan. Dia tidak mau terima macam-macam dari ngurusi pupuk dapat apa nggak mau ya. Padahal kemarin pernah dapat uang, nggak tahu ya mau dikasih uang nggak mau apa pun nggak mau itu dikasih ditransfer uang itu 5 juta hanya itu sudah ketakutan dia karena masuk ke rekeningnya itu. Untuk pas KPK datang itu apa? Itu nggak ditemukan, nggak ketemu. Di sela-sela buku itu kan mau dikembalikan. 5 juta itu uang kecil kalau misalnya miliaran. Tapi KPK begitu terima berapapun itu jadi temuan. Dengan salah satu nanti diperiksa berjam-jam, hari-hari diperiksa dari pagi diperiksa sampai malam nanti. Yang besar nggak masalah kenapa? Ganti-ganti orang. Yang besar satu orang. Stres hanya ngakui gitu. Kalau diperiksa gitu. Polisi gitu. Polisi nggak salah biasa kan? Kalau enggak apa? Rokok itu dihidupkan atau biasa. Oke, kembali ke tadi ya. Nanti kalau misalnya ada berbagai macam biaya-biaya tadi izin macam-macam itu
biaya sebelum operasi komersial, jadi mulai dari izin macam-macam tadi kan. Nah, itu pertanyaan, boleh nggak itu dianggap sebagai aset tak berwujud? Nah, tergantung kebijakan akuntansinya. Kalau manfaatnya itu lama, boleh. Kalau manfaatnya hanya tahun itu, mestinya langsung dibubarkan sebagai biaya pas tahun pengeluaran. Iya. Ya, itu ya intinya ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya sederhana contohnya. Contoh satu, PT Almaida memperoleh daftar pelanggan, namanya customer list tadi, customer list tadi, dari sebuah perusahaan penyedia jasa provider seharga 60 juta pada tanggal 1 Januari 2022. Diharapkan mendapat keuntungan dari informasi tersebut selama 3 tahun. Dari 3 tahun, ya 3 tahun akan dapat keuntungan. Ketika kita beli, harapannya pada 3 tahun akan dapat untung. Nah, sehingga jurnal awalnya gimana? Jurnal pengakuan awal namanya, pengakuan awal. Aset tak berwujud, daftar pelanggan, lalu intinya kas atau bank 60 juta. Kartu bank 60 juta. Oke. Nah, pada tanggal 31 Desember harus menghitung berapa amortisasinya. Secara akuntansi tadi kan diambil berapa tahun tadi? 3 tahun. Berarti 4 tahunnya berapa? 60 bagi 3, 20 juta. Maka kita akui beban amortisasi daftar pelanggan 20 juta, kreditnya aset tak berwujud daftar pelanggan 20 juta. Tapi dibaca nggak boleh 3 tahun. Tadi kan kalau punya pindah tadi masuk mana? Masuk ke kelompok 1. Tekan kan? Jadi 4 kan? Jadi 4. Maka amortisasi untuk pajak adalah 25% kali 60 juta atau dibagi dengan 4, 15 juta. Berarti ada di sini akuntansi membebankan juta terlalu tinggi, 20 juta, pajak 15 juta, maka selisihnya perlu dilakukan koreksi fiskal. Apa? Siapa nih? Dia positif? Positif. Kenapa positif? Koreksi yang mengakibatkan bebannya turun, labanya naik, pajaknya naik. Itu positif. Oke. Sama yang kedua masalah goodwill. Goodwill itu ada materi di mana? Dan materi goodwill di mana? Mata kuliah apa? Ini semester berapa? 5. Sekarang dengan benar-benar selanjutnya sudah. Sekarang ada satu goodwill sudah. Ya, setengah semester bersama apa? Likuidasi. Kok kamu ditanya kok bingung ya? Kalau pertama kali belajar nggak ngerti, nanti mau pelajari apa aja. Mendingan tahu dulu kan, nanti mau belajar apa. Terus sekarang sampai mana gitu kan? Peduli belajar. Oke. Ambil contoh ini. PT MBA memutuskan untuk membeli divisi, bukan divisi suku cadang, untuk melengkapi distributor truk yang ada. Lalu perusahaan tertarik untuk membeli PT Transport Indonesia. Racanya itu, lihat racanya kas 25, kemudian piutang besar 35, kemudian 42 dan seterusnya ya. Nominalnya 255, 255. Dan kewajiban lancar atau utang lancar 55, lainnya adalah ekuitas. Sebenarnya ada 200, dan totalnya 255. Ini karena sama. Kemudian perusahaan memeriksa aset PT Transport untuk menentukan nilai wajarnya. Wajarnya berapa? PT Transport Indonesia memutuskan menerima tawaran pembelian dengan harga 400 juta.
Jadi gitu ya. Jadi menerima 400 juta. Ini saya masih ada kesalahan, ini ada yang kurang sedikit. Jadi saya betulkan dulu dan saya kira nggak ada. Nah, kalau ada ini nilai net asetnya berapa? Neraca ini. Net asetnya berapa ya? Net aset. Berapa? Net aset berapa? Total aset dikurangi utang, net aset. Berapa itu? 200. Likuiditas ya. Contohnya berapa? 200. Nah, ketika nilai buku 200 dijual, dibeli dengan harga 400, timbul apa? Timbul apa? Goodwill, nilai lebih tadi, ya lebih. Tapi hitungnya nggak demikian. Goodwill itu hitungnya dari nilai wajar, nilai bersih, nilai wajar, kemudian dibandingkan dengan berapa harga yang disepakati. Itu namanya goodwill. Cuma data yang kurang ini, yang lengkap ini aja. Nah, ini. Jadi kasnya 55. Kasnya 55. Saya betulkan ini 55. Kemudian piutang usaha, total sini berapa piutang usaha? 35. Ini sama-sama 35, artinya jadi semua kan ya. Tapi kita lihat yang pastinya berapa itu? 42. Nah, 42 ternyata nilai wajarnya berapa? 122. Aset besi 153, ini berapa? 205. Ini tadi yang kurang, ini paten itu belum muncul, ini patennya. Dan 18 itu muncul. Ya, kemudian goodwill 50.000 dan kewajiban lancar 55. Nah, akhirnya ketemu nilai aset wajarnya adalah 350. Nilai apa namanya? Nilai wajar asetnya 350 juta. Nilai wajar asetnya 350 juta. Dibeli dengan harga 400. Maka dibuat goodwill sebesar 50. Nah, ini ya, kalau misalnya ini tadi saya ngopi tapi salah. Ini goodwill yang betul, yang jelas. Yang kita hitung ini, kita mau hitung goodwill dan saya betulkan. Nah, jelasnya ini, jelasnya ini. Yang betul ini sudah. Jadi kemarin cuma yang saya pindah, ternyata masih ada yang salah. Saya betulkan dulu, baru saya kirim ke Anda tadi. Oke, timbul goodwill tadi. Goodwillnya berapa? 50 juta. Pertanyaannya, goodwillnya ini nanti mau diamortisasi apa tidak? Nah, tergantung nanti manfaatnya itu berapa lama sih goodwill itu? Ya. Biasanya semakin lama harga habis kan? Harga habis itu. Bedanya kalau di Indonesia, goodwill itu diakui sebagai aset tak berwujud. Kalau di luar negeri, di PSAK aslinya itu goodwill itu tidak diakui karena tidak punya bukti yang empiris. Nah, ini tadi. Jadi intinya, apapun cara yang kita untuk membeli mendapatkan itu, pertama kita menentukan berapa nilai perolehan awal. Ya, lalu yang kedua masalah terkait dengan bagaimana menentukan amortisasi. Kalau antara akuntansi dengan pajak berbeda, maka harus dilakukan koreksi base update. Nanti yang lain-lain pasti sama, caranya sama. Hak paten juga sama. Nanti lagi gampang hitung amortisasi sama. Ya. Kemudian ini apa? Biaya riset pengembangan ya, biaya riset dan pengembangan itu juga nanti akan paten ya, paten ya, nanti yang biaya risetnya itu diakui sebagai biaya langsung, artinya tidak dilakukan amortisasi langsung ya, sementara yang paten nanti akan diamortisasi paten, beban pemeliharaan dan pengembangan
dibandingkan apa? Biaya langsung dibandingkan. Kasusnya gitu mas. Coba perhatikan. Saya baca dulu ya. PT Jasa Pajak mengeluarkan 150 juta untuk biaya riset dan pengembangan, sehingga menghasilkan sebuah produk kostum baru yang dipatenkan. Berarti ini biaya yang terakhir pasal pengeluaran. Paten dilakukan pada tanggal 4 Juli 2019 dan mempunyai perkiraan umur ekonomis selama 12 tahun. Biaya pengesahan yang berkaitan dengan paten sebesar 75 juta. Jadi paten tadi itu mengeluarkan biaya 75 juta sampai dengan kita mendapatkan paten dan dengan paten. Nah, maka jurnal ketika kita mengeluarkan uang 150 itu dianggap sebagai biaya riset dan pengembangan, nanti masuk biaya fiskal. Ya, karena biaya itu terdapat di Indonesia, kalau luar negeri nanti dikurangi. Dari 150 juta itu yang 50 juta dikeluarkan di luar negeri, maka nanti ketika kita melakukan koreksi fiskal, yang 50 juta tidak boleh diakui sebagai biaya fiskal. Ini undang-undang ya, ada jalan undang-undangnya. Kemudian paten, hak paten. Nah, paten tadi muncul di situ nanti akan diamortisasi selama 12 tahun karena akuntansi. Kalau pajak harus berapa tadi? Harus berapa? Berapa tahun kalau pajak? Lebih dekat mana antara 16 dengan 8? 12 tahun. Dekat mana? 8. Nah, kalau tergantung itu. Mulainya Juni. Juni dekat mana? Ya, kalau Juni ternyata dekat yang 16 ya 16. Kalau 8 ya 8. Tergantung itu. Nah, disitu bilang tanggal 31 Desember kita mencatat beban amortisasi paten, kemudian patennya berkurang. Itu dengan cara itu 4 Juli sampai 30 Desember 7 bulan. Dan 7 bulan. Artinya untuk tahun 19 itu diamortisasi selama 7 bulan. Jadi bentuknya 75 juta dibagi 12 kali 7 per 12 ya. Nah, kalau akuntansi pajak gimana nanti? Pasti berbeda kan? Tidak hitung. Untuk pajak bagaimana? Umurnya 16 atau 8. Boleh kalau 8. Gantung. Kalau 12 berarti nanti beban amortisasi paten menurut akuntansi lebih tinggi dibandingkan dengan menurut pajak atau sebaliknya. Maka diperlukan koreksi fiskal. Ini contoh yang keempat. Contoh yang terakhir, yang 5. Apa yang kita lakukan? Yang 5 apa? KPK, tak pengusahaan hutang. Nah, tadi gimana teman-temannya berapa? Diamortisasi dengan metode satuan hasil produksi maksimum 20%. Baik, kita hitung, lihat ini ya. Total haknya berapa itu? Total potensinya berapa? 10 juta ya, 10 juta ton. 10 juta ton kayu dengan biaya 500 juta. Kemudian pada 2019 jumlah produksi kayu 3 juta ton. Berapa persen itu? Tahun pertama 3 juta ton. Tahun pertama berapa persen? 30%. Jadi totalnya 10 juta, tahun pertama diambil berapa? 3 juta, berarti 30%. Harusnya berapa? Maksimal berapa? 20. Nah, hitung itu ya. Jadi pengeluaran hak penguasaan hutang diamortisasi melalui metode satuan produksi dengan batasan maksimal 20% setahun. Pasal 11A ayat 5 Undang-Undang BPH. Sehingga untuk tahun 2019 besarnya persentase satuan produksi adalah sebagai berikut.
3 juta ton dibagi dengan 1 juta ton adalah 30%. Karena persentase produksi yang sebenarnya melebihi 20%, maka persentase satuan produksi yang digunakan untuk menghitung amonisasi adalah 20% batas maksimalnya. Ya, amonisasi berarti berapa? 20% kali 500 juta atau 100 juta. Nah, ini yang pajak. Nah, akumulasi pada akumulasi boleh nggak 30%? Boleh akumulasi? Boleh, akumulasi boleh. Sehingga nanti akumulasi berapa? 30% kali 500 juta. Berapa ya? 150 ya, 150 harusnya. 150 juta gitu kan akumulasi. Tapi pajaknya hanya boleh berapa? 100, maka ada koreksi fiskal. Negatif mesti positif, karena mengurangi biaya amortisasi. Udah itu aja, sampai yang banyak. Nanti saya perbaiki dulu dan beberapa lagi, nanti baru saya kirimkan ke Anda. Oke, ada pertanyaan? Pasti nggak ada. Oke, kalau ada kita akhiri, ketemu lagi minggu depan. Materinya adalah akuntansi sekuritas. Silakan.